berdiri. Berdiri semuanya ya. 1, 2, 3. To be enthusiastic, I have to act enthusiastic. To be enthusiastic, I have to act enthusiastic. To be enthusiastic, I have to act enthusiastic. 1, 2, 3, yes! Aku anak raja. Aku anak raja, jadi aku pasti bisa. Aku anak raja, jadi aku pasti bisa. Aku anak raja, jadi aku pasti bisa. 1, 2, 3, yes! Repeat, repetition, easy, easy, pleasure, pleasure, often, often, heavy. Hak lahirku 1, percaya diri. 2, keberanian. 3, pengharapan. 4, keyakinan. 5, iman. 6, percaya kepada Tuhan sebagai sumber pengharapan. Oke, anak-anak hebat, tepuk tangan dulu. Shalom teman-teman, bagaimana kabarnya? Masih luar biasa ya, sehat juga kan? Ya, amin. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, dan kita mau menyiapkan hati kita ya. Tapi sebelumnya kita mau menyembah Tuhan sama-sama. Bapa Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah.
kasih Tuhan karena Engkau menjadi Tuhan yang sangat baik atas hidup kami. Kami bersyukur karena kasih setiamu yang begitu besar buat kami. Engkau mengasihi kami. Nah, di hari ini kami mau memuji Tuhan, kami mau menyenangkan hatimu. Biarlah Tuhan disenangkan dengan pujian kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, siap memuji Tuhan? Ya, sip, pasti siap semuanya. Kita mau nyanyikan lagu ini sama-sama. Rukun cinta satu sama lain. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Ya, kita harus rukun satu sama lain ya, jangan bermusuhan. Kita percaya setiap kita ketika berteman dengan satu sama lain nggak bertengkar, itu karena kasih Tuhan yang selalu ada dalam hidup kita. Karena kita juga mengasihi teman kita, ya, mengasihi Miss Lilis, mengasihi Miss Selena dan semuanya. Ya, kalau mengasihi, jadi jangan berantem ya teman-teman ya. Kita menyanyikan lagu ini sama-sama, kasihnya seperti sungai. Kita percaya bahwa kasihnya Tuhan itu terus mengalir dalam hidup kita setiap hari, ya, seperti sungai yang terus mengalir. Kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku mengalir, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Sekali lagi. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Ya, biarlah kasih Tuhan mengalir dalam hati setiap kita, dan hati kita dipenuhi oleh kasih Tuhan. Amin. Kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati, siapkan setiap kita ya, untuk mendengar firman, sehingga firman yang kita dengar itu bukan hanya kita dengar aja, tapi kita sama-sama melakukan kebenaran firman Tuhan. Ini dia ini sama-sama, kasih pasti Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu
sepanjang hari. Terima kasih Yesus, biarlah puji-pujian kami boleh menyukakan hatimu. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu semakin menguatkan iman kami. Untuk kami tetap memiliki hati yang penuh sukacita. Terima kasih Yesus, dengan penuh ucapan syukur kami sambut firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Bye-bye. Daud sahabat Yonatan. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab 1 Samuel pasal 18-19. Pada waktu itu, kerajaan Israel dipimpin oleh seorang raja pertama, yaitu Raja Saul. Raja Saul ingin bertemu Daud karena Daud telah menang melawan bangsa Filistin. Karena Daud anak yang patuh, maka Daud pergi menemui Raja Saul. Panglima Abner mengantar Daud untuk menghadap Raja Saul. Raja Saul mempunyai anak, namanya Yonatan. Daud berteman dengan Yonatan. Yonatan memberikan baju perang, pedang, panah dan ikat pinggang miliknya kepada Daud. Yonatan sangat mengasihi Daud dan Daud bersahabat dengan Yonatan. Raja Saul menyuruh Daud berperang dengan bangsa Filistin lagi dan Daud menang lagi. Suatu hari, Daud sedang bermain musik kecapi untuk melayani dan didengarkan oleh Raja Saul. Raja Saul merasa iri hati karena Daud lebih hebat, lalu Raja Saul melemparkan tombak untuk tangkap Daud. Daud sangat kaget tapi berhasil menghindari serangan tombak lalu berlari pergi. Yonatan berkata kepada ayahnya Raja Saul bahwa Daud itu anak yang baik, kenapa ditangkap? Yonatan berlari menemui sahabatnya Daud. Yonatan minta maaf jika ayahnya iri hati. Yonatan dan Daud mempunyai satu rahasia, yaitu Yonatan melindungi Daud dan Daud melindungi Yonatan. Ayat hafalan. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Kitab Amsal pasal 17 ayat 17. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan belajar dengan tema alam semesta. Nah, alam semesta kita dibedakan jadi dua ya teman-teman. Yang satu adalah perairan dan daratan. Nah, perairan itu diantaranya ada laut, ada sungai, dan ada danau. Apa bedanya? Kita akan pelajari. Ini adalah gambar sungai. Sungai adalah aliran air di permukaan yang besar dan berbentuk memanjang yang mengalir secara terus-menerus dari hulu atau sumber air menuju ke hilir atau muara. Ini adalah gambar danau. Danau adalah cekungan besar di permukaan bumi yang digenangi oleh air, bisa air tawar atau air asin, yang seluruh cekungan tersebut dikelilingi oleh daratan. Ini adalah gambar lautan, yaitu perairan asin besar yang dikelilingi secara menyeluruh atau sebagian oleh daratan.
Nah, kalau wilayah daratan itu contohnya pulau dan benua. Nah, bagaimana bedanya? Kita akan belajar ya teman-teman, kita simak. Ini adalah gambar pulau, yaitu tanah atau daratan yang dikelilingi air tapi lebih kecil dari benua. Ini adalah benua, yaitu beberapa daratan yang memiliki wilayah yang sangat luas yang berada di permukaan bumi. Jadi kalau benua itu daratan yang sangat luas. Kita sudah mengenal tentang perairan dan daratan. Kita harus menjaga alam ya teman-teman, supaya alam ini tidak rusak. Bagaimanakah cara menjaga alamnya? Mari kita belajar dari video berikut ini. Banyak hal yang dapat kita lakukan dalam melestarikan alam. Membuang sampah pada tempatnya. Dengan membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga aliran sungai tetap lancar dan air tetap jernih. Menanam pohon di lahan yang tandus akan membuat tanah menjadi subur dan mampu menyerap air ketika musim penghujan sehingga dapat terhindar dari banjir. Mematikan air keran jika tempat penampungan air sudah penuh untuk menghemat air. Menebang pohon hanya dilakukan pada pohon yang usianya sudah cukup umur. Melarang perburuan liar untuk melindungi hewan langka. Penggunaan bahan kimia yang berlebihan dapat mencemari tanah, air, maupun udara. Mendaur ulang sampah yang akan membuat sampah lebih bermanfaat. Apa saja yang dapat kita lakukan dalam menjaga kelestarian lingkungan? Membuang sampah pada tempatnya, melakukan reboisasi, hemat air, melakukan tebang pilih, melarang perburuan liar, mengurangi penggunaan bahan kimia, mendaur ulang sampah. Kita sudah belajar tentang perairan, daratan, dan bagaimana cara menjaga alam ya teman-teman. Kita bisa merawatnya dengan baik. Pembelajaran kita sampai di sini dulu teman-teman. Tetap jaga kesehatan, Tuhan memberkati.